Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di Renungan Harian PDKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya.
Renungan hari ini diambil dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, judul renungan pagi ini adalah mencari tanda. Apa yang dimaksud dengan tanda? Kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda itu bisa diartikan suatu petunjuk, atau suatu bukti, atau tanda pengenal, suatu pengenal, gitu ya. Nah, dalam kehidupan manusia ini banyak sekali tanda-tanda. Ya, mungkin kita pernah tahu kalau misalkan kalau harinya awannya gelap, maka ini tandanya mau hujan, ya. Terus kemudian mungkin ketika kita berkendara, kemudian kita melihat ada mobil yang menyalakan tanda lampu ke kanan, itu artinya mobil itu mau belok ke kanan. Atau mungkin kalau kita pas di perempatan ada tanda lampunya merah, itu artinya kita harus berhenti. Nah, tanda ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk supaya kita punya satu guidance atau satu petunjuk, saya harus kemana gitu ya. Itu kalau kita bicara tanda sebagai suatu petunjuk. Nah, dalam perikop ini saya mengambil 3 poin penting yang perlu kita renungkan hari ini. Poin yang pertama yaitu ketidakmampuan melihat tanda. Kita lihat dari Matius 12 tadi ayat 38. Dikatakan di sana, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Nah, kalau kita lanjutkan di ayat 39 dikatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan berikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini ingin melihat suatu tanda atau bukti dari Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa melihat apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang sakit pada waktu hari Sabat. Kemudian Yesus menyingkir, Yesus diikuti oleh banyak orang dan Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan di sana. Banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak bisa melihat mujizat-mujizat itu. Mereka masih menuntut suatu tanda. Benarkah sih Yesus ini Mesias yang dijanjikan itu? Mengapa seperti itu? Karena para ahli Taurat dan orang Farisi ini itu mempunyai satu pandangan sendiri. Mereka punya satu framework, punya satu mindset, punya satu pengertian bahwa yang namanya Mesias itu harus seseorang yang sangat hebat, yang besar, yang datang seperti raja yang diagung-agungkan. Sedangkan Yesus seorang anak tukang kayu biasa. Sehingga mereka ketika melihat Yesus mengadakan mujizat itu mereka masih pada frameworknya mereka bahwa seorang raja itu mesti harus dari kalangan yang besar. Nah, sedangkan Yesus ini siapa? Anak tukang kayu. Tapi dia mengadakan mujizat, benarkah? Benarkah dia ini Mesias gitu? Coba kasih tanda gitu. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat tetap meminta tanda. Mereka tidak bisa melihat apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Karena mereka ditutupi dengan cara berpikir mereka sendiri. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, seringkali kita pun juga demikian. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu dan kita tahu sesuatu itu sesuatu yang berat, misalnya saat-saat sekarang ini, saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini, di mana situasi ekonomi memang berat, dan ketika orang ingin melakukan sesuatu, ingin mencari sesuatu hal yang baru, kita sering bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kita meminta tanda.
Tuhan kasih tanda dong, kasih petunjuk buat saya harus lakukan apa. Tapi kadang kita nggak bisa melihat tanda itu. Dan kita tetap menuntut kepada Tuhan, Tuhan mana tandanya? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Walaupun sebenarnya Tuhan itu ada dan sudah siap untuk memberikan tanda kepada kita. Tapi apa yang membuat kita ini seringkali kok tetap bertanya-tanya? Kita minta petunjuk apa yang harus saya lakukan, tapi kadang-kadang kita nggak nemu dan kadang sampai kita stres sendiri apa yang harus saya lakukan dan akhirnya ketakutan. Ini bagaimana nantinya begitu ya? Nah, mengapa kita nggak bisa melihat tanda itu? Ya, seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi bahwa mereka menggunakan framework mereka sendiri, mindset mereka. Nah, seringkali kita juga demikian. Kita punya pemikiran, kita punya kemampuan, kita memang punya talenta, kita memang punya kemampuan. Sehingga kadang-kadang kita melakukan pemikiran, melakukan rencana-rencana. Tapi kita lupa bahwa Tuhan ada buat kita dan Tuhan juga punya rencana-rencana yang jauh lebih bagus, yang lebih indah. Di mana seharusnya kita datang kepadanya dan kita berikan rencana-rencana kita itu supaya nantinya selaras dengan rencananya Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan framework kita, dengan mindset kita. Nah, ini yang poin yang pertama, ketidakmampuan mencari tanda. Oke, lalu yang kedua. Poin yang kedua yang kita renungkan hari ini adalah Yesus melebihi segalanya. Yesus melebihi segalanya. Di ayat 41, Matius 12 ayat 41, disebutkan bahwa pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu terkasih, Yesus sendiri mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak menyadari siapa Yesus itu. Dan Yesus mengatakan bahwa, loh, yang ada di sini ini loh lebih daripada Yunus. Jadi, apalagi yang kau ragukan? Apalagi yang engkau persoalkan. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Ya, banyak hal seperti tadi yang di poin yang pertama ketika kita merencanakan sesuatu, kita tidak tahu jalan apa yang harus ditempuh dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita khawatir, takut. Sehingga ketika ada persoalan yang terjadi apa ya? Adanya khawatir, takut. Nanti bagaimana ini, bagaimana seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Tiba-tiba kita amnesia. Kita lupa ini bahwa kita ini punya Yesus. Yesus itu lebih besar daripada persoalan-persoalan kita. Ya. Kadang-kadang kita ini sibuk, tadi yang di poin pertama kita sibuk dengan mindset kita, framework kita. Akhirnya kita melupakan apa yang sudah Yesus pernah perbuat di dalam hidup kita. Tadi dikatakan bahwa yang ada di sini lebih besar, melebihi Yunus, ya, lebih daripada Yunus. Maka Bapak Ibu terkasih, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Yang mana kita tahu bahwa Yesus ini besar, dia segalanya. Bahkan lebih besar daripada setiap masalah, setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di bacaan pertama pun kita juga bisa melihat. Di bacaan pertama hari ini itu diambil dari kitab Mika bab 6. Kita lihat di sana di Mika 6 ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Di sini ingin disampaikan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib buat umat Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Orang Israel ini dipelihara oleh Tuhan sungguh luar biasa, diberi makan mana, dilindungi oleh tiang awan, tiang api dalam perjalanan itu. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tetap rame, menuntut, heboh begitu ya. Dan mereka tidak menyadari pemeliharaan Tuhan seperti itu. Nah, hal yang sama seringkali terjadi juga di dalam hidup kita. Kita masih menuntut bukti atau tanda. Mana tandanya kalau saya ini dipelihara? Buktinya saya sekarang menghadapi persoalan. Kok bingung saya ini bagaimana caranya gitu ya. Nah, kita nuntut, wah apa ini, gimana dan sebagainya. Nah, baru-baru ini di kantor saya itu ada seorang karyawan terbaik, karyawan senior, dan dia mengundurkan diri. Di saat-saat pekerjaan lagi padat dan kurangnya sumber daya,
Maka dengan kurangnya satu orang karyawan yang mundur itu bisa mengganggu planning rencana-rencana. Sehingga yang muncul dalam benak saya adalah, wah ini nanti bagaimana ya? Pekerjaannya sudah, puji Tuhan, sudah mulai lumayan banyak, nambah lagi. Kok malah karyawan ada yang terbaik dan senior lagi ini keluar. Nanti masa bisa ngatasi dengan waktu yang singkat? Terus kemudian bagaimana saya bisa menyelesaikannya dengan waktu yang cepat kalau saya kekurangan sumber daya. Nah, ketakutan, kebingungan, hal ini seringkali tidak bisa membuat kita kreatif justru. Kita akhirnya menuntut tanda dari Tuhan dan kita tidak bisa melihatnya, tidak mampu melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan. Dan kita pun tidak mampu melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan sebelumnya. Sampai suatu ketika saya bertanya kepada seorang teman, sejawat pengajar di SEP. Saya bercerita, saya ceritakan kondisi pekerjaan saya. Dan satu hal yang sangat menggugah saya adalah dia mengatakan begini, ketakutan yang berlebihan itu adalah dosa bagi kita. Karena kita tidak percaya pada kehadiran Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu, Tuhan sudah melakukan perbuatan besar di dalam hidup. Masakah dia tidak akan menolong lagi? Itu kayaknya tidak mungkin. Ya, karena Allah itu sungguh besar. Yesus itu sungguh besar. Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam hidup saya sebelum-sebelumnya sampai saya bisa sampai ke titik yang sekarang ini. Dan saya percaya bahwa kalau dulu Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar, tentunya sekarang persoalan ini tidak ada apa-apanya. Yesus akan melebihi dari persoalan-persoalan yang ada. Maka Bapak Ibu semua, saudara terkasih dalam Kristus, kalau sekarang ini kita mungkin punya persoalan. Karena memang saat ini bisa dikatakan hampir di seluruh dunia punya persoalan. Ini karena pandemi COVID-19 ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, penghasilan yang terhambat dan sebagainya, persoalan ekonomi. Tapi kita perlu percaya bahwa Yesus melebihi daripada persoalan-persoalan itu. Karena Yesus melebihi segalanya. Itu poin yang kedua yang perlu kita renungkan. Sekarang poin yang ketiga. Kita perlu mengikuti hikmat Tuhan. Kita perlu mengikuti hikmat Tuhan. Di ayat 42, Matius 12 ayat 42, dikatakan, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Di bacaan pertama juga dikatakan di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu terkasih, kita perlu mendapatkan hikmat Tuhan. Dikatakan di Matius 12 ayat 42 tadi bahwa ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Bahkan hikmat Salomo pun itu masih kalah dengan hikmatnya Yesus. Ya, karena sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus lebih daripada Salomo. Hikmat Tuhan, hikmat Allah. Dan di bacaan pertama di Mika 6 ayat 8 dikatakan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita perlu rendah hati. Rendah hati artinya meletakkan diri kita ini benar-benar rendah di hadapan Allah. Kalau tadi kita tidak mampu mencari tanda, kita tidak mampu melihat tanda, kita tidak mampu melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan. Mengapa? Karena seringkali kita kurang rendah hati. Kita masih berpikir dari sisi kita sendiri, kita punya framework hidup kita sendiri, kita punya mindset kita. Sehingga kita berpikirnya dari sisi kita, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Kita tahu, kita manusia diberi kemampuan. Kita memang bisa berpikir. Tetapi seringkali apa yang kita pikirkan ini, kita dengan sombongnya, dengan tidak rendah hati, akhirnya kita kurang mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, poin yang ketiga ini kita perlu mengikuti hikmat Tuhan. Kita perlu rendah hati. Kita perlu duduk terus di hadapan Tuhan. Kita perlu menimba apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yang mau kita lakukan. Supaya pada akhirnya tanda yang tadinya kita nggak mampu melihat, kita bisa melihat. Tanda yang tadinya kita masih mencari-cari, kita tidak perlu mencari karena tanda itu sudah ada. Yaitu Yesus sendiri tanda itu. Dan itu ada. Yesus ada beserta kita dan Yesus melebihi segala-galanya. Maka
di hari ini, mari kita mengambil komitmen. Oke, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau. Saya mau mengikuti hikmat-Mu di dalam apapun keadaan saya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak akan tinggalkan kami. Dan bukti kasih-Mu, bukti penyertaan-Mu selalu ada. Dan Engkau juga menuntun kami di dalam setiap langkah kami, Bapa. Ampuni kami, Bapa, kalau seringkali kami tidak menyadari tanda kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami tidak menyadari perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Biarlah kami bisa hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan kami berjalan terus di dalam hikmat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sampaikan seluruh doa-doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya David Wu. Jangan lupa saksikan terus renungan harian Immanuel Santo Yakobus setiap pagi dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. Tuhan memberkati.